칼처럼 휘거라. 이빨을 쓰지 말고 혀로만 자극해. 마비돼 용에게 진정성. 한척삼이 개물 들었네. Cerita film ini dimulai dengan penampakan seorang nenek-nenek yang sedang bertemu dengan dua orang lelaki. Si nenek ini ternyata dahulunya adalah seorang mantan ratu dari dinasti Joseon yang telah digulingkan. Si mantan ratu menyerahkan kepada kedua lelaki itu sebuah pakaian dengan noda darah. Kedua lelaki ternyata adalah sepasang ayah dan anak yang bermagaim dan menjabat sebagai menteri di dinasti itu. Mereka kemudian menyerahkan baju dengan noda darah itu kepada si raja yang bernama Yeon-san dan menjelaskan bahwa baju itu adalah baju almarhum ibunya saat terbunuh di masa kepemimpinan ayahnya. Si raja kemudian menanyakan kepada kedua im siapa dalang atas terbunuhnya sang ibu. Namun kedua im tak bisa memastikan siapa pelakunya dan mereka hanya menyampaikan bahwa pada masa itu setengah dari pejabat istana menginginkan kematian dari ibunya. Akibat dari informasi itu, sang raja menjadi murka dan tanpa ampun ia mulai melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dicurigai menginginkan kematian ibunya. Dan si raja seakan-akan menjadi orang yang gila. Di balik semua tragedi yang terjadi, ternyata ada dua orang yang sangat berbahagia dan tak lain adalah si Im muda dan ayahnya yang kita panggil saja Im tua. Semua kekerasan itu adalah bagian dari skenario kelicikan mereka untuk menyingkirkan saingan politiknya dengan memanfaatkan kedekatannya menjadi orang-orang kepercayaan raja. Ternyata semua jabatan yang kedua M dapatkan merupakan hasil dari menjilat si raja. Terlihat setelah pembantaian berakhir, si raja yang baru selesai melukis memanggil kedua M tersebut dan meminta penilaian terhadap hasil lukisannya, yang dimana kedua M itu mengatakan hal apapun yang bisa membuat raja bahagia. Dan di suatu hari, si raja yang masih menyimpan dendam kesumat terhadap pelaku pembunuhan ibunya pergi mengajak para menteri di istananya bersama para pengawalnya untuk berburu dengan maksud melepas kepenatan. Namun ada suatu sikap buruk yang tak pantas dimiliki seorang raja, yang dimana di setiap tempat yang ia lalui, jika ia melihat seorang wanita yang menarik baginya, maka si raja akan mengajak si wanita itu untuk bermain kuda-kudaan tanpa menghiraukan status dari si wanita. Alkisah, di suatu perjalanan pada suatu perburuan, si raja yang gila ini mengajak salah satu bawahannya untuk balapan kuda. Namun ketika hendak menyelesaikan balapan, si raja yang unggul tiba-tiba mengalami sebuah halusinasi yang memperlihatkan beberapa orang yang hendak ingin membunuhnya, sehingga ia pun terjatuh dari kudanya. Sekembalinya dari acara perburuan, si raja diberikan sebuah terapi oleh Ibu Suri yang merupakan ibu tiri si raja. Namun di tengah proses terapi itu, kedua M datang dan M muda menyampaikan sebuah usulan kepada raja bahwa untuk memperoleh kesembuhan, si raja mungkin bisa mendapatkan cahaya penyembuhan dengan mengumpulkan para wanita yang berada di seluruh penjuru negeri untuk diseleksi menjadi pemuas raja dan sekaligus juga untuk mencari calon permaisuri. Akan tetapi usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Ibu Suri. Namun keputusan final tetap berada di si raja yang mesum. Malam harinya, Im muda datang mengunjungi raja dengan membawa sebuah daftar nama-nama para wanita yang dimiliki oleh para pejabat kerajaannya, yang menurutnya para pejabat itu terlihat bahagia ketika ia terjatuh dari kuda. Dan keesokan harinya, si raja pun mengumumkan di depan seluruh kabinetnya bahwa ia telah mengangkat kedua M menjadi ketua tim seleksi untuk merekrut wanita yang dianggap layak di seluruh negeri. Dan setelah kedua M mendapatkan keinginannya tersebut, malamnya M muda menyerahkan berkas daftar nama itu kepada ayahnya, yang ternyata di dalamnya terdapat nama istri dan anak perempuan dari orang-orang yang M muda anggap telah memandang rendah terhadap mereka semenjak dahulu. Proses perekrutan akhirnya mulai diumumkan dan semua wanita yang ada di dalam daftar nama tersebut diambil oleh para pasukan kerajaan.
Tanpa pandang bulu, mereka memanggil semua wanita yang berasal dari keluarga pejabat ataupun rakyat biasa, baik itu istri ataupun anak mereka. Dan bahkan dengan liciknya kedua memberikan hadiah kepada rakyatnya jika bisa membawa wanita yang dianggap layak ke dalam istana untuk dijadikan pemuas bagi raja. Setelah berkas semua daftar wanita yang berhasil diseleksi ia terima, Muda masih belum merasa puas karena ia melupakan seseorang di dalam daftar nama tersebut. Dan secara pribadi Muda mengunjungi sebuah rumah milik bekas pejabat istana yang telah pensiun bernama Tuan Jo. Sesampainya di sana ia melihat si bekas pejabat tengah menyiksa seseorang lelaki tua dan mengetahui datang, si mantan pejabat itu mempersilahkan masuk dan mengajaknya minum teh sembari bermain catur. Dan di tengah permainan catur itu Muda menyinggung sebuah kasus yang pernah menyebabkan ayahnya dulu diturunkan dari jabatannya akibat dari perbuatan si mantan pejabat tersebut. Seketika si Muda menunjukkan sebuah token keramatnya dan mengatakan akan membawa anak perempuan satu-satunya untuk dijadikan pemuas bagi raja. Di saat Muda hendak kembali ke istana, ia menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah warung kopi di daerah itu. Beberapa pemuda yang melihat Muda di sana menjadi kesal terhadap proses seleksi para wanita dan mereka ternyata mengenali Muda sebagai pejabat istana yang tentunya si merasa kesal setelah mendengar omongan orang-orang itu. Dan sebuah pertunjukan tari di daerah itu membuat Muda merasa abaikan yang dimana merasa mengenali tarian yang dibawakan oleh si wanita. Setelah pertunjukan bubar, si Muda merasa penasaran ingin melihat wajah wanita penari dari dekat dan mengajarnya sampai di sebuah gang. Sebelum keinginannya terwujud, tiba-tiba datanglah para pemuda di warung kopi yang ternyata membujuki dengan niat untuk menghajarnya. Yang sendirian tanpa senjata mencoba untuk melawan, tetapi keahlian bela dirinya tak sebanding dengan jumlah musuh yang dihadapinya. Melihat dalam masalah, si penari wanita bersama ayahnya membantu namun sebuah pukulan telak menyebabkan jatuh pingsan. Kemudian dibawa ke rumahnya si wanita yang ternyata wanita itu bernama Danhe. Setelah siuman, menanyakan kepada Danhe tentang dari mana ia bisa belajar menari, yang dijawab oleh Danhe bahwa ia belajar secara otodidak di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang daging. Danhe kemudian meminta kepada untuk bisa ikut dalam seleksi perekrutan untuk menjadi permaisuri raja. Namun dengan tegas menolaknya dan pergi meninggalkan Danhe tanpa menghiraukan sedikit pun permintaannya. Esoknya bersama para bawahannya menemui Tuan Jo untuk menjemput putri satu-satunya. Namun suatu hal yang menarik terjadi karena yang keluar dari pintu adalah si Danhe yang menyamar menjadi putri dari Tuan Jo. Menyadari hal itu namun ia pun pura-pura tak tahu. Danhe pun dibawa ke istana dan hampir saja suatu musibah akan terjadi kepadanya karena sesampainya di sana Danhe sempat akan diperkaos oleh beberapa anak buahnya Namun datang dan menyelamatkan Danhe dari malapetaka itu. Besoknya semua wanita sudah selesai terseleksi dan raja yang melihat begitu banyak wanita di halaman istana menjadi sangat antusias dan termotivasi. Bahkan tanpa segan, ruangan belajar bagi para anak pejabat di istana ia jadikan tempat untuk menginap bagi para wanita. Sementara itu di sisi lain terjadilah sebuah persekongkolan di antara para pejabat istana yang menjadi korban dari kebijakan sang raja. Dan mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk bisa menggulingkan raja dengan mengatasnamakan rakyat yang terzolimi. Kembali ke istana di mana para wanita sudah mulai mendapatkan pelajaran dari para petugas, yang di mana mereka diajarkan segala tata krama, baik itu dari cara makan bahkan sampai cara bercocok tanam. Dan sekaligus juga menjadi bagian proses eliminasi bagi para wanita yang sesuai dengan minat raja. Di sela-sela pelajaran itu, menemui Danhe dan memberitahukan segala sesuatu yang disenangi oleh raja. Usut punya usut, tindakan itu ia lakukan karena ia berharap supaya Danhe bisa menjadi permaisuri. Karena ternyata si ibu tiri dari si raja ternyata punya gadis unggulan yang bernama Mai untuk dijadikan permaisuri.
Yang tentu saja si Ibu Suri juga memberitahukan segala sesuatu kepada Mai, hal-hal apa saja yang bisa menarik perhatian raja. Proses seleksi pun berlanjut ke tahap berikutnya, yang dimana wanita yang masih bertahan mulai menyusut. Seleksi ini langsung dilakukan di hadapan raja, yang dimana di depan para wanita sudah tersedia berbagai makanan, baik itu dari makanan yang nikmat hingga yang menjijikkan. Para kandidat diminta raja untuk mencicipi makanan yang tersedia beserta tanggapannya terhadap makanan yang dipilihnya. Dan satu persatu kandidat mulai mencoba, namun proses itu tak ada satupun wanita yang sesuai dengan kemauan raja. Sampai tibalah giliran Mai yang langsung mengambil makanan berupa titik kuda dan memberikan argumennya yang membuat raja tertarik padanya. Dan He yang tak mau kalah kemudian mengambil sebuah makanan berupa rahim lembu, yang ternyata si raja semakin senang dengan pilihannya He. Dikarenakan rahim lembu tersebut juga merupakan makanan favorit bagi si raja, dan yang membuat raja makin terpesona pada He adalah momen di mana saat ia memberikan argumennya terhadap makanan itu yang langsung membuat raja menitikkan air mata. Proses itu selesai dan menyisakan dua kandidat yang cukup kuat untuk menjadi permaisuri, yakni He dan Mai, dan menyebabkan terjadinya dua kubu dalam penentuan calon permaisuri. Si Ibu Suri yang merasa kandidatnya ada yang menyaingi merasa geram dan menyuruh bawahannya untuk menelusuri asal-usul He. Singkat cerita, proses tahapan yang berikutnya adalah menari. Im muda kemudian membawa He ke sebuah hutan bambu untuk melatih kemampuan tarinya, yang tanpa sadar tarian itu mengingatkannya kepada seorang wanita yang ia cintai di masa lalu, yang pergi entah kemana meninggalkannya. Ketika latihan tarian pedang dilakukan di istana, si raja yang tak sengaja melihatnya semakin antusias untuk menyaksikan acara puncak dari tarian itu. Im kemudian semakin percaya diri untuk melatih He hari demi hari, yang tentu saja Im mulai jatuh cinta pada He. Si He pun menyadari suatu rasa cinta yang ada pada Tuan Im. Sementara itu, utusan Ibu Suri yang telah mendapatkan informasi asal-usul He memberitahu Im tua segala tentang He. Malam pertunjukan tiba, Mai bersama timnya membuka pertunjukan tarian itu dengan sebuah tarian sensual yang sangat indah. He tak mau kalah bersama timnya, ia membuat raja terkesima dengan tarian pedangnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang pria di tengah kegelapan malam yang meluncurkan sebuah anak panah kepada He atas perintah Im tua. Im muda yang menyadari gelagat ayahnya dengan sigap menyelamatkan He, dan lengannya terserempet anak panah itu yang hampir mengenai raja dan membuat seluruh pasukan istana menjadi siap siaga. Anak panah itu ternyata mengandung sebuah racun yang ganas dan langsung melumpuhkan Im muda. Tanpa disangka Im tua memiliki penawar racun itu, yang setelah Im muda sadar, ia memberitahu anaknya bahwa ia hendak menghabisi He karena tak mau He menjadi permaisurinya. Im tua pun tahu asal-usul He merupakan seorang anak pengkhianat raja pada masa lalu dan berniat balas dendam kepada raja. Namun tindakan ayahnya membuat Im muda geram dan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang sedang memainkan semua drama ini dan menyatakan dirinya sebagai raja di atas raja. Keesokan harinya si raja meminta kejelasan kepada kedua Im, yang dimana Im muda mengatakan bahwa kejadian itu merupakan sebuah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga dari beberapa kandidat yang merasa terzolimi oleh keputusan raja. Dan raja pun mengerahkan pasukannya untuk menangkap beberapa keluarga yang diduga menjadi pengkhianat. Akhirnya sebuah proses eksekusi kejam dilakukan oleh si raja yang gila, yang dimana para kandidat satu persatu diminta untuk melepaskan anak panah kepada ayah atau suami mereka. Sampai di mana pada suatu momen salah seorang kandidat yang dipaksa menembak suaminya berhasil memberontak dan merebut sebuah pedang dari pasukan yang berjaga, kemudian mengancam si raja. Namun karena ia menyadari sudah tak memiliki siapapun lagi, si wanita akhirnya melakukan bunuh diri. Spontanitas hal itu membuat raja menjadi histeris dan kehilangan moodnya, dan suatu perintah dari Im membuat seluruh tahanan langsung tereksekusi.
Setelah proses eksekusi selesai, M membubarkan semua kandidat untuk kembali ke rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk menyelamatkan Dan He. Namun si menteri yang tahu asal-usul Dan He justru mengusulkan kepada raja untuk melanjutkan proses seleksi permaisuri dengan Dan He dan Mei menjadi finalisnya. Dan hal itu disetujui oleh raja meski M sempat menolak usulan itu. Sebelum acara final dimulai, Dan He tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan misterius dari seseorang menggunakan panah. M pun kemudian memanggil Dan He ke ruangannya untuk memberikan sebuah bocoran bahwa kontes final ini adalah kontes dengan adegan dewasa yang dimana si raja menentukan pemenang kepada wanita yang mencapai klimaks terlama. Dan kontes terakhir pun dimulai, namun kali ini hanya dihadiri oleh si raja, M, Ibu Suri dan kedua kandidat. Kontes terakhir ini si raja akan memberikan hukuman mati kepada kandidat yang kalah. M Muda dan Ibu Suri terkejut, namun ternyata keputusan tetap berada di raja dan mereka tak bisa mengganggu gugat. Mai pun akhirnya memulai kontes dengan adegan dewasa itu. Pertandingan pun dimenangkan oleh Dan He, yang dimana di saat raja hendak memotong kepala Mai, Dan He melindunginya dengan badannya dan memohon untuk tidak membunuh Mai. Si raja yang gila berhasil luluh dan memberikan pengampunan dengan menjadikan Mai sebagai pelayan untuk Dan He. Im yang sudah jatuh hati kepada Dan He dan tak menginginkan Dan He menjadi permaisuri datang menjemputnya dan mengajaknya untuk melarikan diri. Namun sesampainya di tengah hutan, di saat Im sudah merasa aman, ia meminta Dan He untuk keluar dari tandunya. Dan betapa terkejutnya karena wanita yang ditandu bukanlah Dan He, melainkan Mai yang diminta Dan He untuk menggantikannya. Ternyata si Dan He masih berada di istana dan bertemu dengan seorang menteri yang bernama Park dan meminta Dan He untuk menghabisi si raja setelah mendapatkan aba-aba darinya. Kemudian acara bermain kuda-kudaan antara Dan He dan raja pun dimulai. Sementara itu M yang sudah kembali ke istana berusaha untuk menemui Dan He, namun mendapat hadangan dari ayahnya dan juga beberapa pasukan yang membuatnya menjadi tak bisa berbuat apa-apa. Adegan pun kembali ke Dan He dan si raja yang tengah bermain kuda-kudaan. Dan He yang telah mendapatkan sebuah aba-aba akhirnya bergerak mengambil sebuah pisau yang terselip di sebuah lukisan di dinding kamar. Dan di saat Dan He hendak menghabisinya, datanglah si menteri Yu menyelamatkan si raja. Dan He pun ditangkap dan si raja kemudian memanggil kedua M untuk menghadap dan meminta kejelasan. Tak mau dianggap berkhianat, M tua membuktikan kesetiaannya dengan menjilati kaki raja dan M muda pun membuktikannya dengan cara menghabisi nyawa Dan He. Yang tentu saja tindakan mereka mengembalikan kepercayaan raja kepada kedua M dan memberikan mereka kesempatan kedua untuk tetap menjadi pelayan raja. Namun setelah itu M kemudian menemui Mai dan mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya Dan He masih hidup. Dengan penuh amarah, Im kemudian membuat strategi baru dengan cara menemui para pengkhianat kerajaan dan meminta mereka bergabung untuk menggulingkan si raja yang gila. Merasa tak punya pasukan yang cukup, Im kemudian meminta raja untuk melakukan perekrutan wanita untuk kedua kalinya, yang tentunya si raja menyetujui permintaan Im. Namun perekrutan kali ini M lakukan dengan cara lebih kejam untuk memancing amarah rakyat agar ikut bersama para pengkhianat kerajaan untuk menggulingkan raja. M kemudian melaporkan perekrutannya kepada raja dan mengatakan bahwa para wanita akan siap bermain kuda-kudaan dengannya malam nanti. Dan akhirnya malam pun tiba. Si raja yang gelisah tak sabaran ingin bermain kuda-kudaan akhirnya ditemui M dan langsung mengajaknya ke sebuah ruangan dengan mengatakan bahwa para wanita sudah berada di ruangan yang dituju. Namun alangkah terkejutnya, si raja yang membuka pintu ruangan tak menemukan siapa-siapa dan mendapati si M yang sudah menghunuskan pedangnya. M kemudian menusuk kaki si raja sehingga membuatnya tak bisa berjalan. Kemudian ia pun mengunci pintu ruangan itu dan beberapa makhluk montok akhirnya muncul. Setelah raja berhasil terkunci, M pun memberikan sinyal kepada Menteri Park untuk memulai penggulingan raja bersama para rakyat yang tersakiti, dan film pun
Oke, itu dia sebuah film dari negeri gingseng, rilis tahun 2015 lalu berjudul The Treacherous, yang berarti si pengkhianat. Dengan pesan yang bisa saya dapatkan dari film ini adalah betapa nikmatnya menjadi seorang raja. Oke, sampai di sini dulu alur film kali ini. Semoga para pemirsa Bring Me Movie bisa terhibur, dan jangan lupa tonton full movie-nya untuk bisa menonton adegan kuda-kudaannya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus menghasilkan konten-konten alur film lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.